adik-adik, apa kabar semuanya? Kita hari ini bertemu kembali. Kita berkumpul, kita memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita nyanyi lagu Aku dan Tuhanku. Yuk adik-adik, kita berdiri semua. Adalah berdiri yang gembira. Hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku. Sekali lagi ya. Yuk kita nyanyi. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku, aku dan Ya, senang adik-adik semuanya. Yuk, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi, kita akan berdoa dulu. Biar Tuhan pimpin kita. Untuk boleh kita siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh memuji Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mau mengenal Engkau lebih jelas. Kami mau mengasihi Engkau lebih sungguh. Kami mau mengikuti Engkau lebih dekat lagi. Karena itu Tuhan, Engkau pimpin sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu. Lagunya, adik-adik tahu? Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Daniel was a good guy, not a bad guy. He prayed to God a long time. So Daniel loved God. Dia selalu percaya kepada Tuhan. Daniel itu adalah orang yang tahu kepada Tuhan. Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Manusia pilihan Allah yang diberi hikmat dan pengertian tentang berbagai penglihatan dan hikmat. Daniel adalah seorang nabi dari Bani Israel. Daniel won't go to the lion's den. Daniel masuk ke gua singa, tapi dia nggak takut. Dia dimasukkan ke dalam kandang singa. Daniel dihukum dilempar ke gua singa. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa,
Daniel dilempar ke dalam gua singa oleh raja baru di Babel. God save Daniel. Tuhan bikin singa-singanya tidak makan Daniel. Daniel ditolong oleh Tuhan dengan cara melindungi Daniel dari semua singa-singa. Daniel tidak terluka sedikit pun. Yang Allah lakukan untuk menolong Daniel yaitu mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa. Tuhan Yesus membantu Daniel dalam kesulitan. Halo adik-adik, papa mama, apa kabar semua? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah bersama minggu online lagi. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan tentang Daniel. Tolonglah Tuhan supaya kami bisa mengerti dan mentaati firman-Mu dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, papa mama, yuk kita baca dari Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Adik-adik, kakak sudah berada di dalam mesin waktu. Kita akan meluncur ke waktu Daniel kira-kira 2700 tahun yang lalu. Siap-siap ya itu kakak. Aba-aba. 3, 2, 1, let's go! Wah, adik-adik, sekarang kita sudah berada di Kerajaan Babel, kira-kira 2700 tahun yang lalu. Wah, kerajaannya megah sekali ya, besar. Ayo kita sekarang dengar ceritanya tentang Daniel. Adik-adik, akhirnya sampai juga kita di Kerajaan Babel pada sekitar 2700 tahun yang lalu. Saat itu Kerajaan Babel mengalahkan Kerajaan Israel Yehuda dan mengangkut semua barang-barang berharga bait Allah untuk dibawa ke istana Babel. Orang-orang Israel pun dipaksa pindah ke Babel, termasuk Daniel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang hebat, yang sehat, yang cemerlang, yang pandai, cerdas, dan terpelajar untuk bekerja dalam istana raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pegawai istana meminta Daniel dan teman-teman untuk makan santapan raja yang sudah dipersembahkan buat Dewa Babel. Tapi Daniel dan teman-temannya tidak mau, karena mereka ingin tetap menguduskan dirinya sebagai anak Tuhan. Daniel dan teman-teman hanya mau makan sayur dan minum air putih, serta tetap kerja dengan sungguh-sungguh di istana raja. Setelah beberapa lama, Raja Nebukadnezar bercakap-cakap dengan semua pegawainya dan mendapati bahwa Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria adalah pegawai yang paling cerdas dan bijaksana. Wah, hebat sekali ya. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Daniel dan teman-temannya. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah raja. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Raja marah sekali karena orang-orang pandai di Babel tidak dapat menceritakan mimpinya dan menjelaskan apa artinya. Kemudian raja memanggil Daniel, dan Daniel menjawab bahwa hanya Tuhan yang mengetahui mimpi raja dan bisa menjelaskan maknanya.
Daniel menceritakan mimpi dan maknanya kepada raja, dan raja menjadi senang sekali. Raja Nebukadnezar pun memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi Daniel. Kemudian, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas besar sekali dan meminta semua orang datang untuk menyembahnya. Barang siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, menyeramkan ya ancamannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung emas karena mereka sungguh mengasihi Tuhan. Mereka bilang ke raja, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Akhirnya mereka dihukum masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Malaikat Tuhan melindungi sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar sama sekali. Raja Nebukadnezar pun memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar masih saja menyembah patung-patungnya. Kemudian Tuhan memberikan raja suatu mimpi lagi, dan Daniel menceritakan arti mimpinya bahwa raja akan dihukum karena sombong. Benar saja adik-adik, setelah lewat 12 bulan, ketika raja menjadi sombong karena kerajaannya yang hebat, maka Tuhan menghukumnya sehingga raja diusir dari istana dan mesti makan rumput seperti seekor lembu. Akhirnya raja sadar bahwa hanya Tuhanlah yang patut ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan juga mau kita memuji dan memuliakan namanya. Daniel terus bekerja di istana raja. Tuhan menolong Daniel dengan kemampuan mengerti mimpi dan menjelaskan maknanya. Daniel disukai semua raja karena dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati Daniel dengan hikmat dan pengertian, sehingga Raja Darius ingin mengangkat Daniel menjadi pengawas kerajaannya. Banyak orang menjadi iri kepada Daniel, sehingga mencari cara agar Daniel dihukum. Akhirnya Daniel dihukum masuk ke gua singa karena berdoa dan menyembah kepada Tuhan Allah, bukan kepada raja. Raja Darius merasa sedih karena Daniel harus dihukum. Namun, malaikat Tuhan melindungi Daniel, sehingga Daniel tidak jadi dimakan singa. Raja Darius senang sekali dan memuji serta memuliakan Tuhan Allah. Adik-adik, Daniel melayani dan bekerja dengan sungguh-sungguh bagi 4 raja di Babel yang tetap taat kepada Tuhan. Saat harus memilih, Daniel lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Dalam keadaan sangat sulit sekalipun, Tuhan tetap menyertai Daniel. Itulah cerita tentang Daniel. Adik-adik, sekarang waktunya untuk pulang kembali ke Indonesia. Yuk, siap-siap pulang sekarang. Kita kakak ya. Sama-sama aba-aba. 3, 2, 1, let's go! Adik-adik, kita sudah sampai lagi di Indonesia tahun 2020. Maukah adik-adik memiliki iman yang teguh seperti Daniel? Tentu saja mau ya. Seperti Tuhan nolong Daniel dalam menghadapi segala tantangan, masalah, pergumulan, Tuhan Yesus juga akan menyertai adik-adik, papa mama sekalian dalam menghadapi segala macam tantangan, baik tantangan di rumah, tantangan bosan, tantangan belajar yang banyak tugas, dan semua tantangan lain. Asal kita mau percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin taat dan percaya
Kami mohon kekuatan-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa menghadapi tantangan dengan iman yang teguh seperti Daniel. Kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mah, Kenapa? tadi di TV aku lihat itu tahu singa lagi ngejar mangsanya. Serem. Iya memang, singa itu binatang buas. Jadi keinget sama cerita Daniel. Cerita Daniel yang mana tuh? Itu loh Daniel yang dibawa ke gua singa. Oh iya. Dia dibawa ke gua singa kenapa ya? Iya, karena dia nggak mau memuja-muja dewa sama teman-temannya. Oh, terus gimana dia selamat dari gua singa itu? Dengan cara dia nggak mau panik, hanya mau berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Iya betul. Kalau menurut kamu, Allah yang dipercaya sama Daniel itu seperti apa? Baik, penyayang, dan rela berkorban. Iya, betul. Kalau menurut kamu, Allah yang kamu percaya seperti apa? Maha Pencipta, Maha Pengasih, dan baik hati. Apakah Allah yang kamu percaya itu sama dengan Allah yang Daniel percaya? Sama. Yakin? Yakin deh. Kok kayak ragu-ragu begitu sih? Seru banget sih. Tadi Papi dengar kayaknya lagi ngomongin Daniel ya? Iya. Jadi, ya betul. Kamu harus jawabnya yakin. Allah Daniel, Allah Evan, Allah Papa Mami, Tuhan Allah semua sama. Jadi nggak usah ragu-ragu. Jadi Allah yang kita percaya itu sama dengan Allahnya Daniel waktu itu. Allah yang baik, yang mendengar tiap doa-doa kita, dan yang menolong. Dia juga Tuhan Allah yang berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup Daniel, hidup Papa, Mama, hidup Evan, hidup kita semua. Oh, begitu. Iya, betul. Jadi kita harus bersyukur kita mempunyai Tuhan Allah yang luar biasa seperti Dia. Jadi kita mari ya, tutupnya di dalam doa ya. Oke. Tuhan, kami sangat bersyukur kami mempunyai Tuhan yang baik, yang senantiasa mendengar setiap doa-doa kami, yang mau menolong kami. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat atas setiap kehidupan kami. Engkaulah Tuhan Allah Sang Pencipta kami dan segala seisinya. Tuhan, biarlah kami terus hidup di dalam rasa syukur kami, dan biarlah sekiranya kami juga ingin mendoakan supaya Evan juga bisa memiliki hati yang seperti Daniel, yang teguh, beriman, percaya kepada Tuhan dengan penuh. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Papi. Terima kasih Papi. Terima kasih Mami. Sama-sama. Shalom teman-teman. Aktivitas hari ini akan mengingatkan kita untuk lebih mendengar Mama dan Papa yang selalu mengajarkan kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Yuk kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu.
Siapkan 2 buah gelas kertas atau plastik, gunting, lem, tusuk gigi, benang, kertas, dan alat tulis atau alat mewarnai. Pertama-tama, lubangi bagian tengah alas gelas dengan menggunakan tusuk gigi. Lalu masukkan benang dari bawah. Ikat ujungnya di bagian tengah tusuk gigi. Tarik benang sampai tusuk gigi menahannya. Lakukan hal yang sama dengan gelas plastik satunya. Selanjutnya, ambil kertas 2 lembar. 1 lembar kita tuliskan dengan ayat hafalan hari ini. 1 lembar lagi, kita gambar keluarga kita. Ada siapa saja sih? Tentu saja Tuhan Yesus, juga ada papa, mama, kakak, dan adik. Lalu kita warnai yang bagus ya. Setelah itu, kertas-kertas tersebut bisa kita tempel di gelas. 1 gelas untuk ditempel ayat hafalan, 1 gelas lagi ditempel gambar keluarga kita. Dengan gelas ini, kita dapat saling mendengar dan berbicara dengan cara meluruskan talinya. Papa dan Mama, mari kita mengajar anak-anak kita sejak muda untuk hidup mengasihi Tuhan, hingga saat dewasa nanti tetap beriman teguh kepada Tuhan meski menghadapi banyak tantangan seperti Daniel. Seperti firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, adik-adik, Papa dan Mama, biasanya kapan sih saat yang digunakan untuk saling belajar semakin mengasihi Tuhan Yesus? Oh ya, jangan lupa kirimkan foto aktivitas teman-teman hari ini bersama Mama dan Papa ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk kita sama-sama membaca ayat hafalan kita hari ini dari Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, adik-adik, kita hari ini sudah belajar dari Daniel yang terus beriman kepada Tuhan. Daniel selalu ingat kepada Tuhan di setiap saat. Nah, kita juga mau mengingat Tuhan di tengah keluarga kita. Nah, Koko Titi ada sebuah lagu baru yang mengingatkan kita terhadap Tuhan Yesus di tengah keluarga kita. Kita nyanyi bersama yuk. Dalam keluarga ada siapa? Tuhan Yesus tentu saja. Ada papa juga mama, semuanya sayang-sayang. Dalam keluarga ada siapa? Tuhan Yesus tentu saja. Ada adik juga kakak, semuanya saling cinta. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa bersama dan mengakhiri ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh belajar dari Daniel. Belajar untuk selalu ingat Tuhan Yesus, untuk selalu beriman dan taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong supaya seluruh keluarga kami, papa mama, kakak, adik, dan kami sendiri boleh terus Tuhan ingatkan. Kami juga mau berusaha untuk setiap waktu mengingat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini.
Berkatilah kami di masa pandemi COVID-19 ini, supaya kami terus sehat dan bisa beribadah dan selalu mengingat Tuhan dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.